Nah, maksudnya apa? Adamul harakati bil badan. Secara zahir tidak lihat dia kelusak-kelusuk orang tawakal itu. Jadi dia tenang. Wa adamul ikhtiyar bil qalb, dan tidak memilih itu di kolbunya. Jadi ada dua hal, ya, gerak pada badan, pilihan pada kolbu. Jadi mereka bukan lagi wali hamba-hamba Allah yang sibuk di badan dan kolbunya. Ini sudah masuk ke dalam ruhnya. Ya. Fa in waqa'a fi qalbihi al-harakah kana mutaharrikan billah. Ya. Jika masuk gerak dalam kolbunya, dia bergerak dengan gerak Allah. Jika diam, dia diam dengan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditunjukkan, dicontohkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Syamsuddin, seorang ahli ma'rifatullah yang menjadi guru Muhammad Khan yang belakangan disebut Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, Mehmet Khan gitu ya. Sultan Mehmet ini dia berambisi mau mengalahkan Rum pakai nafsu, tapi semua strategi dia kalah. Semua gurunya bilang tunggulah, tunggu isyaratnya keluar. Dia nggak mau. Gua mau sekarang. Yang sultan kan saya, kamu bukan sultan. Tapi karena beliau dapat isyarat, gurunya ini tetap bermunajat, mencari tempat di mana dia akan munajat. Dapat isyarat lah atau ilham dari Allah. Apa ilhamnya? Bahwa di sana, di suatu tempat di Istanbul itu ada satu makom, adalah makom sahabat Nabi, pewakaf masjid namanya Abu Ayyub Al-Ansari, yang sekarang disebut nama tempatnya Masjid Ayyubiyah. Masjid Ayyubiyah. Yang pernah ke sana paham kali maksud saya ya. Jadi Ibnu Syamsuddin, seorang mursyid, dia bilang tunggu, saya nunggu ilham. Bergerak, kita digerakkan Allah, bukan kita lagi yang bergerak dengan ego, tapi Allah lah yang menggerakkannya. Ya, sampai udah kalah berkali-kali, udah 5 kali strategi, lebih barangkali. Muhammad Khan Sultan di saat itu marah, dia carilah gurunya. Itu di kemah kecil. Dalam kemah itu beliau sedang munajat, tapi Khan gak sabar. Dia ambil pedang yang tajam, dia kemudian bongkar tempat istirahat gurunya. Ternyata ketika dibongkar dia kaget, gurunya sedang sujud. Sujudnya panjang sekali. Melihat lagi sujud, dia langsung diam. Tapi masih gergetan. Guru gua kok sujud mulu kerjaannya. Kapan perangnya nih? Wah, kan banyak anak muda kan begitu ya. Pengajian mulu. Kapan perangnya nih? Ini udah gatal mau jihad nih. Anak muda biasa. Emang dia kira jihad itu semudah itu. Jihad itu kalau nggak pakai ruh jadi jahat. Udah kedua aja Pak. Ya, mau jihad apa jahat? Kalau jihad dia harus dengan kemurnian rohani. Udah ada waktu sekitar 1 jam, baru naik kepalanya. Ternyata tempat sujudnya sudah basah. Baru turun isyaratnya. Beliau kemudian baca Assalamualaikum kiri kanan, kanan kiri. Ibn Syamsuddin mengatakan, wahai Ananda Sultan, detik ini berangkatlah. Insya Allah, Allah membersamai perjuanganmu. Bengong dia. Ini yang gua tunggu-tunggu nih. Tapi di saat itu karena dia melihat gurunya sujud lama, egonya pun ikut kemudian tenang. Dia kemudian masuk ke Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul itu dengan penuh tenang, zikir nggak berhenti, dibersamai gurunya. Jadi beberapa kali melakukan serangan, gurunya nggak dia bawa ikut. Dia ngerasa, orang tua ngerti apa. Ini anak arogansinya anak-anak muda. Ya. Menang nggak habis itu? Menang. Maka beliau dapat gelar Al-Fatih,
penakluk Konstantinopel. Ya. Jadi senjata paling hebat itu adalah tawakul, bertawakal. Karena di situ ada strategi ilahiyah. Allah lah yang buat strategi. Nah, inilah yang terjadi sekarang pada ulama-ulama kita dalam menghadapi pandemi. Ulama wali, Pak, ya. Ulama itu terbagi dua. Ulama dunia, ulama akhirat. Orang salah faham ulama dunia yang kere-kere gitu, enggak ada kaitannya. Nabi Sulaiman kaya tuh, Nabiullah, Nabi akhirat itu. Ini urusannya ruh. Ulama dunia yang di kolbunya ada dunia. Boleh di tangannya ada dunia, di rumahnya ada dunia, tapi jangan pernah masuk ke dalam kolbunya. Itu yang penting. Orang miskin bisa lebih cinta dunia daripada orang kaya. Coba aja cek. Bapak tadi ingatnya apa? Ingat Allah apa ingat mau makan sarapan pagi? Ingat sarapan pagi. Udah lapar, nggak ingat Allah. Sholat lagi. Kayak gitu mau masuk surga pakai sholat. Saya nggak yakin antum masuk surga pakai sholat ya. Sholatnya sembari membayangkan selain Allah. Jadi kita ini pencitraan depan Allah, tapi Allah nggak melihat pencitraan zahir, Allah melihat batinnya. Ya, ulama akhirat itu ulama yang kenal Allah. Jadi wali-wali Allah itu walaupun zahirnya nggak bisa baca kitab beginian, dia bisa baca kitab kolbu. Ulama akhirat itu boleh kaya, boleh miskin, nggak ada urusan. Yang penting kolbunya sama Allah, kolbunya bersama Allah. Daripada udah miskin, kolbunya bersama dunia. Mending kaya, kolbunya bersama yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh nggak kiai punya rumah banyak? Kok boleh? Yang penting kolbunya bersama Allah. Boleh nggak kiai mobilnya banyak? Nggak apa-apa, usahanya banyak. Boleh. Yang penting kolbunya bersih. Kiai istrinya banyak. Ya boleh. Yang penting kolbunya bersama Allah. Maaf ibu ya. Itu jangan diteruskan Pak ya. Nanti bisa perang di rumah ntar. Contoh tawakal kalau dalam kisah-kisah Quran, masih ingat Nabiullah Ibrahim? Masih ingat? Nabi Ibrahim waktu dilempar ke dalam api, siapa yang datang? Malaikat datang. Yang datang bukan malaikat biasa, yang datang pemimpin malaikat luar biasa, Sayyidina Jibril. Beliau menawarkan bantuan. Itu kalau Sayyidina Jibril ngeluarin sayapnya satu, Raja Namrud mau negerinya hancur semua. Cukup dia gini nih. Karena sayap dia itu luar biasa sekali. Tapi Sayyidina Ibrahim nggak mau, karena itu melanggar kode etik nubuat. Jadi nabi-nabi itu walaupun doanya mustajab, dia nggak boleh mengeluarkannya di dunia. Kata Rasulullah SAW, inni khaba'tu, aku menyembunyikan doa-doa mustajabku. Nggak boleh sembarangan pakai. Untuk apa? Beliau sembunyikan untuk nanti, sekarang akhir zaman dan nanti di padang mahsyar. Coba kalau Nabi Muhammad pakai hak beliau seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh dapat hak memberi syafaat nggak? Sampai Nabi Muhammad kasih izin baru dia dapat izin. Jadi Nabi Muhammad bilang, hai para nabi, aku izinkan kamu membantu umatmu, baru boleh bantu. Kalau nggak boleh bantu. Maka saat nabi-nabi itu membantu umatnya, itu bukanlah syafaat nabi tersebut, tapi syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim Al-Khalil, beliau ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril. Ini kalau antum ditawarkan malaikat Jibril gimana? Mau ya?
Misalnya datang nih Jibril ngucapin salam, oh kayaknya girang banget ya. Padahal belum tentu Jibril ya kan. Saya tahu Mas Bril. Saya tahu Azazil. Azazil tuh mirip Pak dengan Jibril. Kalau dia nyamar tuh mirip sekali. Karena sayapnya jumlahnya hampir sama dulu dengan, bedanya sekarang udah patah gitu aja. Jumlahnya sama persis. Maka kehebatannya Azazil hampir sama dengan gurunya Jibril. Jadi dia itu gurunya tuh. Umat akhir zaman. Rasulullah nggak pernah menggunakan doa-doa yang dahsyat itu di saat beliau masih hidup. Ditahan-tahan terus. Doa itu adalah emosi yang bercampur keyakinan untuk menghancurkan musuh. Nah, itu yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh emosi, yakin tumbuh, hancurlah kaumnya. Ya Allah, jika engkau biarkan umatku hidup, mereka akan melahirkan orang-orang yang lebih rusak dari sekarang. Itu kata Nabi Nuh. Karena beliau bercampur keyakinannya dengan emosinya. Nabi Muhammad yakin emosinya terkendali. Umur cuma 63, tapi lebih dewasa dari Nabi Nuh yang 950 tahun. Maka yang paling berhak menjadi pewaris Rasulullah orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya. Gimana? Kita masuk yang mana? Kayaknya saya aja nggak lolos Pak. Emosi ini bukan emosi biasa. Ini emosi kita. Kita punya kekuatan untuk menghancurkan dia, tapi kita nggak hancurkan. Nah itu dia. Pernah nggak punya kesempatan mau menghancurkan orang tapi kita nggak lakukan? Ah, berarti antum dimensi rohaninya sudah mulai bagus. Itu cuma umat Nabi Muhammad yang bisa begitu. Umat terdahulu hampir semuanya nggak ada. Nabinya aja nggak ada yang sabar kok. Jadi sesabar-sabarnya Nabi terdahulu itu jauh lebih sabar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wirid-wirid, zikir-zikir yang ngundang-undang khadam itu nggak menumbuhkan tawakal, apalagi antum pakai rajah, pakai jimat. Meskipun pakai jimat itu ada dalilnya yang membolehkan. Tapi kalau meskipun ulama ini membolehkan, saya mensyaratkan satu, harus bab tawakul. Kalau nggak usah pakai jimat. Ya. Kenapa? Karena nanti justru mendewakan si jimat, syirik khafi yang muncul di kolbu. Nah ini yang berbahaya. Untuk penulis jimat itu ada ilmunya Pak. Kita tahunya kan sok-sok ahli tauhid, anti jimat. Tapi giliran minum obat berharap kesembuhan dari obat, nah itu lebih parah daripada pakai jimat. Ya, makan meyakini nasilah yang mengenyangkan itu lebih parah dari pakai jimat. Masih begitu nggak? Ya, itu jimat perut namanya. Ya, banyak orang sok-sok ahli tauhid, kalau ketemu jimat dibakar-bakarin. Tapi ya salam, dia kalau makan dia bergantung kepada nasi, bukan kepada Allah yang menciptakannya. Wah, udah jam 6, 10 Pak. Lanjut. Atau cukup? Jadi beda tawakal orang awam dengan wali. Orang awam tawakalnya urusan pulus, rezeki, jodoh. Begitulah terus. Hidup ini muter bolak-balik. Yang ada dalam hatinya cuma masalah rezeki, jodoh, apalagi tadi? Ya, pasangan, sehat tidak sehat, beli rumah tidak beli rumah. Jadi kalau cerita tawakal yang diceritain masalah keajaiban duit. Saya ini nggak punya kerjaan, terus sholat duha 12 rakaat, tiba-tiba siangnya ada yang nganterin duit. Itulah testimoninya terus. Ya, saya di dalam dompet cuma ada duit 20.000. Celengan lewat, saya kasih aja. Hati berkecamuk. Sorenya dapat duit 2 juta.
Jadi testimoni tawakal orang awam itu selalu masalah duit. Mau naik pangkat nggak? Jangan lagi masalah itu. Tapi sudah masuk kepada meleburkan kehendak kita dalam kehendak Allah. Artinya kita nggak berkehendak kecuali emang Allah ridho gitu. Karena kita nggak semuanya wali Allah, putuskanlah semua urusan dengan sholat. Jadi sholat 2 rakaat, minta izin ya Allah, apakah ini kecenderungan Pak? Nah, orang ini sudah mulai masuk gerbang tawakal. Itu maksud Nabi, idza hamma ahadukum, kalau kamu punya hajat, punya kehendak, maka baguskan wudu'mu, falyusolli rakaatain, sholat 2 rakaat, lalu doa minta jodoh itu. Atau doa minta suatu masalah diselesaikan. Itu orang sudah masuk gerbang tawakal awal. Dia mengatakan, ya Allah, jika kerjaan ini baik, maka mudahkan. Jika tidak, tolong jauhkan. Kalau itu gampang Pak, yang paling susah itu ini, masalah jodoh. Jodohnya dia udah senang duluan. Terus ngomong, ya Allah, jika dia baik, percepat ya Allah. Nah, kalau itu ngomong tuh. Jika dia kurang baik, nah itu kayaknya susah membacanya. Benar gak? Jika dia kurang baik, ya Allah, tolong jauhkan. Itu kayaknya susah dilafazkan. Padahal kalau antum sanggup melafazkannya dari kolbu, itu sudah masuk ke gerbang tawakal pertama. Ya, jadi kita ini senang sama orang bukan lagi dengan nafsu, tapi sudah dengan ruhani. Nah, itu yang kemudian menjadi PR kita bersama ya. Udahlah ya, kebanyakan. Gimana? Cukup? Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas kajiannya pagi ini. Ini ada banyak pertanyaan sebenarnya Ustaz. Coba dong. Kan yang waktu ya 15 menit. Ini baik, pertanyaan pertama saya bacakan dari YouTube saja. Ini nanti selanjutnya itu kita kasih. Yang pertama dari YouTube. Assalamualaikum Buya, pertanyaan saya, jika Allah pertemukan kita dengan orang yang suka pada maksiat, mengajak kita pada maksiat, apakah masuk di dalam Allah mengantarkannya pada kita atas satu sebab yang baik? GR amat tuh. Ya, itu kesempatan. Ya, kesempatan bukan kesempatan maksiat Pak. Kesempatan ngetes diri, tergoda nggak? Yang kedua, bisa bawa dia nggak? Gitu. Jadi dai itu nggak mesti duduk begini. Dai yang hebat itu dai yang tadi temennya maksiat, sekarang jadi nggak maksiat. Itu dai beneran. Saya ini muallim namanya. Kebetulan konteksnya dakwah. Kalau muallim sebenarnya kan Bapak yang datang ke saya. Ya gengsi Pak. Tapi karena konteksnya dakwah, saya datang ke sini. Namun kita ramu dalam bentuk taklim. Supaya apa? Supaya ngomongnya terarah dan terukur, ada kurikulumnya, yaitu kitab ini sendiri. Kalau enggak nanti saya ngomong yang dulu ya saya ngomongnya diulang lagi sekarang. Ya. Pernah nggak ikut pengajian begitu? Ikut ustadznya udah sehari 3 tempat omongannya sama. Wah, itu pengalaman saya waktu kecil Pak. Waktu kita masih remaja, kita lagi seneng-seneng hijrah tuh. Kemana aja pergi, itu kita ikutin si dai, si ustadz, si kiai. Tapi kok omongannya sama aja. Lama-lama saya mikir jenuh. Itu si kiai, ilmunya nggak di-upgrade ya. Tahun besok sama, tahun besok lagi sama. Tapi dia kalau ngomong sama saya, utlubul ilma, tuntutlah ilmu, walau bisin, walau ke Cina. Dia nggak tahu kalau kita ini bakal ada masalah sama Cina ya. Saya kasih tahu, ya itu hadis menurut ahli hadis dhaif. Serius? Kamu suul adab sama saya? Itu hadis saya itu. Jadi kalau kita nggak nyampein begitu disebut suul adab.
Dia nyuruh kita belajar, tapi dia dari kecil, dari dulu sampai sekarang tidak pernah mempelajari kembali dalil dia ini benar apa enggak. Nyuruh orang ngaji, tapi dianya nggak berani ngaji lagi. Nah itulah gawatnya kalau ustadz terlalu pinter, nggak mau ngajar pakai kitab. Jadi kalau ngajar itu pakai kitab aja Pak. Ya, saran saya kalau ada ustadz, usulkan ngaji kitab. Nanti dia akan terarah, dia nggak perlu persiapan aneh-aneh. Nggak perlu kemudian mikir, ya ini pengalaman saya ngajar dulu, nggak lama sih Pak, setahun 2 tahun paling. Setahun 2 tahun ngajar nggak pakai kitab. Sebelum mengajar tuh, membahas apa ya? Ini udah kemarin, itu udah kemarin. Udah kehabisan stok kita. Saya tanpa buku adalah sekitar 50 materi di sini. Tanpa perlu persiapan. Dulu. Ya. Tapi kita kan lupa juga ini udah disampaikan belum. Akhirnya kita istikharah dapat isyarat lah. Kamu kalau ngajar pakai kitab aja. Nah sekarang alhamdulillah ini kan khazanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bedah nggak ada habis-habisnya. Ini aja baru cuma berapa halaman Pak? Kayaknya udah nggak kuat gitu ya. Baru berapa halaman ini? Baru ya sekitar 50 halaman. Ada berapa Pak di sini halamannya rumah? Ada 300-an. Kita baru 50-an. Masih panjang perjalanan kita. Ya. Jadi ilmu kiai nggak bisa baca kitab ya, berhenti aja jadi kiai ya. Apalagi kalau kiai ngomong, tawakal itu susah, gak usah jadi kiai ente, ya. Apalagi ngomong khusyuk itu sulit, berhenti jadi kiai, ya. Kenapa? Ulama itu memudahkan kerohanian, bukan menyulitkan orang. Akhirnya orang awam kemana-mana ngomong itu ikhlas itu sulit. Khusyuk itu sulit. Bener gak? Tuh kan kantung korban semua kan. Mau lama-lama begitu? Jangan. Kapan naik rohani kita? Kapan naik rohani kita? Harus naik Pak. Ini zaman sudah begini. Masa kita masih ngaji versi ma'rifat tahun 90-an? Harus di-upgrade ma'rifatnya. Ya. Kira-kira begitu Pak ya. Mohon maaf, ini sebenarnya saya ngata-ngatain diri saya sendiri. Dulu kan kita ngomong begitu, ikhlas sulit, khusyuk sulit, itu saya yang ngomong Pak, bukan ustadz yang lain. Saya ngomong ke dalam diri sendiri. Kamu kalau begitu berhenti jadi ustadz. Akhirnya kita berguru. Benar, saya berhenti jadi ustadz, saya berguru dulu. Berbulan-bulan kita latihan rohani, latihan belajar, dan baru kasih, oh ini yang disebut tawakal, oh ini yang disebut khusyuk. Itu maksud berhenti itu. Ya kalau jadi ustadz terus kapan dia jadi muridnya? Ya. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi kalau tadi dia punya kesempatan orang maksiat, jadi maksiat itu nggak akan berefek kecuali ada kesempatan. Mampukah dia menolak? Yang kedua, mampukah dia narik kawannya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa nih? Masih ono? Pertanyaan dari jamaah yang ada tadi Mas. Oke, ini sudah disortir ya. Bagaimana caranya mengajak orang-orang terdekat kita seperti istri, anak untuk tawakal kepada Allah. Ajarkan anak-anak dan istri berbaik sangka kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Cuma itu caranya, nggak ada lagi. Husnuzon itu di sini atau di sini? Kalau hitung-hitungan ini Pak, istri akan cemburu kepada suaminya kalau suaminya kirim duit untuk keluarganya. Pernah digituin nggak? Mas, kita nih butuh, kebutuhannya banyak, jangan kirim-kirim mulu. Pernah digituin nggak? Wah, itu istrinya harus ngaji tawakal ya. Yang ketawa tuh ya, yang lain kayaknya masih malu ngaku. Jadi tahapannya belajar berbaik sangka kepada Allah. Itu cara tawakal, nggak ada lagi. Cuma itu jalur pintas. Kalau teori-teori udah banyak. Teori, coba hari ini belajar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa kaitannya dengan ikhtiar, tawakal dan ikhlas? Wah, ini borong ya. Ikhtiar itu pilihan di dalam ini. Kolbu kita cenderung memilih apa, itu namanya ikhtiar. Jadi selama ini nyebut ikhtiar nggak ngerti maksudnya. Saya lagi ikhtiar nih, ternyata yang dimaksud ikhtiar itu usaha. Ikhtiar bahasa Arab dari kata ikhtara, yakhtaru ikhtiaran, artinya pilihan kolbu. Pilihan kolbu. Itu ikhtiar ya, yang bahasa Arab loh, bukan bahasa Indonesia. Kolbu, dia mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kolbuku aku hadapkan kepada Allah. Kalau menghadap kepada Allah, maka apa yang Allah lakukan, yang Allah pilihkan, itu yang kita pilih. Kita ini punya kolbu. Kolbu itu sebenarnya cerminnya Allah. Allah mandang ke situ, Pak. Coba lihat, kalau kita di depan cermin, tangannya gerak, di dalamnya gerak. Nah, kita ini dijadiin cermin. Sudahkah kita mengikuti cerminan kolbu itu? Jika sudah, baru disebut tawakal. Ya, jadi nggak ngelawan. Kapan gelisah muncul? Jika Allah menginginkan sesuatu, memilihkan sesuatu, lalu kita memilih yang di lain, yang di luar itu. Itu hubungan ikhtiar dan tawakal. Ikhlas, kalau ikhlas bab lainnya nanti ada pembahasan khusus di sini. Insya Allah. Kenapa nggak diterusin mahabbah, khusyuk gitu ya sekalian? Bagaimana caranya zikir agar masuk ke dalam kolbu? Ya harus punya mursyid, punya guru. Orang mau baca tulisan aja ada guru TK, guru SD. Kita ini kurang adil ke dalam diri. Giliran untuk membaca yang tertulis pakai guru, untuk membaca zikir yang di dalam kolbu nggak mau berguru, nggak adil. Ini ketidakadilan manusia. Ya. Saya bisa sendiri, baca kitab sendiri, baca buku sendiri, gitu. Banyak yang ngomong begitu sama kita. Ya sudah, jalani aja sendiri. Akhirnya udah belajar baca kitab macam-macam. Ini banyak kiai padahal kolbunya kering karena tidak pernah belajar zikir kepada ahli kolbu. Cukup ya, barangkali udah mau 6:30. Semoga kajian ini diridhoi oleh Allah dan Allah memberikan anugerah ilmu tawakal dan amalnya untuk kita semua ya. Dan Allah berkahi negeri ini karena alhamdulillah negeri kita masih diizinkan Allah untuk bikin kajian ya.